Perkembangan teknologi komputer saat ini begitu cepat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Jaringan komputer sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam perkantoran modern dan menghadapi persaingan di era globalisasi ini. Jaringan komputer hanya dapat diakses oleh perusahaan, universitas, dan perkantoran. Namun, sekarang jaringan internet sudah sampai ke rumah-rumah masyarakat dan bahkan di RT atau RW atau RT RW net. Hal ini dipicu dengan banyaknya provider yang menawarkan jasa layanan yang terjangkau. Sehingga pengetahuan mengenai jaringan sangatlah diperlukan, terutama bagaimana cara membuat dan mengkonfigurasi jaringan komputer agar manfaatnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Cara membuat dan mengkonfigurasi jaringan komputer disebut dengan istilah topologi jaringan. Topologi jaringan Topologi jaringan komputer adalah cara untuk menghubungkan atau mengkoneksikan sebuah komputer dengan komputer yang lainnya, atau menggambarkan sebuah metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengkabelan secara fisik dalam suatu jaringan. Berdasarkan fungsinya, topologi jaringan dibedakan menjadi dua, satu topologi fisik, dua topologi logik. Topologi fisik adalah suatu metode atau cara yang dapat digunakan untuk menghubungkan workstation di dalam suatu jaringan. Untuk jaringan Local Area Network atau LAN dikenal menggunakan tiga topologi, antara lain topologi bus. Topologi bus merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk menghubungkan semua komputer dalam jaringan. Semua perangkat dapat berkomunikasi dengan mengirim pesan broadcast melalui kawat. Semua perangkat lain dapat melihatnya, tetapi hanya penerima pesan yang dituju yang benar-benar dapat menerima dan memproses pesan. Topologi ini relatif mudah untuk diimplementasikan karena tidak memerlukan banyak kabel dibanding dengan topologi lain. Namun, topologi bus hanya dapat bekerja dengan baik jika jumlah komputer yang tersambung tidak terlalu banyak atau terbatas. Jika lebih dari jumlah yang dibatasi dan kabel jaringan utama mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan menjadi tidak dapat digunakan. Karakteristik topologi bus. A. Node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. B. Proses instalasi yang sangat sederhana
karena hanya menghubungkan antar simpul saja. C. Biaya yang sangat ekonomis karena hanya dibutuhkan kabel data dan konektor yang harganya tidak terlalu mahal. D. Paket-paket data saling bersimpangan pada satu kabel, sehingga jika node yang dihubungkan semakin banyak, maka kinerja jaringan akan semakin turun karena sering terjadi tabrakan atau collision. E. Hanya membutuhkan topnetor pada setiap Ethernet card. F. Jika salah satu node rusak, maka seluruh jaringan dapat mengalami gangguan dan seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihan yang pertama, topologi ini dapat diorganisir sebagai jaringan peer-to-peer atau client-server. Kekurangannya yang pertama, dibutuhkan perangkat tambahan untuk mencegah terjadinya tabrakan data. Kelebihan yang kedua, jumlah node tidak dibatasi, tidak seperti hub yang dibatasi oleh jumlah dari port. Misal, 16 port untuk 16 node. Kekurangan yang kedua, jika salah satu koneksi putus atau node mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan berhenti bekerja. Kelebihan yang ketiga, kecepatan pengiriman data lebih cepat karena data berjalan searah. Kekurangan yang ketiga, jika lalu lintas data yang diolah terlalu besar, dapat mengakibatkan kemacetan pengiriman data. Kelebihan yang keempat, lebih mudah dan murah jika ingin menambah atau mengurangi jumlah node. Kekurangan yang keempat, diperlukan repeater untuk menguatkan sinyal pada pengumpulan